melatih kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai kata sebagai pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari imba si anak darah di bawah sarang burung tempuan. Salam sumbah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Haji Sarkini MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Ibu Dr. Desi Erawati MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Hajah Raudatul Jannah MPD. Serta yang kami hormati seluruh wakil dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, dan Bapak Ibu tamu undangan yudisiawan yudisiawati yang berbahagia. Dengan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan teriring salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upacara yudisium ke-7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan tema moderasi beragama, memaknai keindonesiaan, memperkokoh kebinekaan, yang diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Senin 28 Juni 2021 dimulai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita simak bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Matma Gandhi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل
الخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars dan himne Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya.
Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Para syuhada, kita marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami menjadi orang yang sukses di masa depan, berguna bagi keluarga, masyarakat beserta Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya acara prosesi yudisium ke-7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya yang diawali dengan pembacaan surat keputusan kepada Ibu Gering Olvi Nafas MPSI. Dipersilakan. Surat dan keputusan Mana OTW ya? Nomor 57 tahun 2021 tentang Yudisium Mahasiswa Jenjang 101 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UGM Palangkaraya tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UGM Palangkaraya beriman A. Bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku kepada perlu menetapkan surat keputusan yudisium sebagai pemberian hak menggunakan ijazah dan dokumen sah lain yang menyertainya. B. Bahwa nama-nama mahasiswa yang tercantum dan lampiran surat keputusan ini telah memenuhi syarat untuk yudisium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi. 3. PPRI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Perpres RI Nomor 144 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Palangkaraya. 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja wilayah Palangkaraya. 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor D2/3/16684 tentang penetapan rektor wilayah Palangkaraya masa jabatan 2014 sampai 2023. 7. Keputusan rektor wilayah Palangkaraya Nomor 2211 Tahun 2019 tentang pengangkatan dekan PUAD wilayah Palangkaraya periode 2019-2020. Memperhatikan 1. Kalender akademik wilayah Palangkaraya. 2. Program kerja PUAD wilayah Palangkaraya tahun 2021. Memutuskan menetapkan keputusan dekan PUAD wilayah Palangkaraya tentang yudisium mahasiswa jenjang 101 dalam kurung S1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UGM Palangkaraya tahun 2021. 1. Yudisium dan memberikan hak menggunakan ijazah serta dokumen lain yang menyertai bagi mahasiswa jenjang 101 dalam kurung S1 sebagaimana
Mahkamah Keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 2 Juni 2021 Dekan Dr. Desi Ella Cianati. Keputusan Dekan Fakultas Fakultas Studi Adab dan Akhlak YIN Palangkaraya tentang yudisium jenjang kakak S1 Prodi KPI jurusan Dapur Fakultas Studi Adab dan Akhlak. Ahmad Sabri 16-031-0381. Beni Prakoso 17-031-0405. Bentuk Adi Wijaya 17-0311-0434. Muhammad Ridani 15-01-03. Fiona Mahmuda Prodi DKI 17-031-200016 IPK Semangat yang lain. Satu. Keputusan Dekan UAD YIN Palangkaraya tentang yudisium jenjang sama 1 Prodi SPI jurusan Adab Fakultas Studi Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya tahun 2021. Jaki Zakaria 15 Hermanto 17-0. Keputusan Dekan UAD YIN Palangkaraya tentang yudisium jenjang kakak S1 Prodi ICT jurusan Fakultas Studi Adab dan Dakwah YIN Palangkaraya tahun 2021. Aulia Salihah 17-03-13-0047 IPK 3,7. Ya, selesai. Boleh, lanjut.
1703130048 dengan IPK 3,63. Syahidatul Aisyah 1703130055 dengan IPK 3,60. Nur Ainur 1703130040 dengan IPK 3,56. Salma Monita 1703130064 dengan IPK 3,54. Supriyati 1603130022 dengan IPK 3,51. Sumadi 1703130046 dengan IPK 3,51. Purnama Sari 1703130053 dengan IPK 3,45. Erlinda 1603130029 dengan IPK 3,40. Raisya Maulida 1603130023 dengan IPK 3,35. Rizky Aulia Akbar 1603130020 PK 3,14. Abdillah 1603130019 dengan IPK 3,03. Keputusan Dewan Wali IAIN Palangkaraya tentang yudisium jenjang strata 1 S1 Prodi SPI jurusan Adab Fakultas Usuluddin Adab dan dakwah IAIN Palangkaraya tahun 2021
Hermanto 17.031 50028 IPK 3,78. Sadia Asri Ningsi 16.03.15.0012 IPK 3,76. Rika 17.03.0038 IPK 3,75. Rosia Widianti 17.03.15.0033 IPK 3,75. Wisnu Fatima 16.03.15.0016 Siti Nurjana 16.03.15.0013,3,70. Ayu Juliati 16.03.15.0010 IPK 3,69. Salma Cecilia 17.03.15.0023 IPK 3,63. Muhammad Wansi 17.03.15.0030 IPK 3,66. Main bola. Fatihatul Rizkia 17.03.15.0034 dengan IPK 3,62. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pelantikan sarjana oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya kepada yang terhormat Ibu Dr. Desi Erwati MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, didengarkan semuanya ya, mahasiswa. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Juni 2021, bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Yudisium Sarjana ke-7 Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya tahun akademik 2020-2021 secara resmi mengukuhkan kepada saudara-saudari untuk menjadi sarjana muslim yang bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada saudara-saudari semua dalam melaksanakan tugas.
Kami persilahkan untuk duduk kembali. Dan kepada yudisiawan yudisiawati dipersilahkan juga untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama kesan dan pesan dari perwakilan yudisiawan yudisiawati kepada Fiona Mahmudah SU. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperkenankan saya untuk bertemu dengan dosen-dosen, dengan kawan-kawan semua di IAIN Palangkaraya. Terima kasih kepada semuanya telah menerima saya. Walaupun saya memiliki banyak kekurangan dan juga keterbatasan. Terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu untuk bekal kehidupan kami semua. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah peduli, telah sering menyapa saya, saling menyapa dengan senyuman saat kuliah, saat bertemu di mana-mana, baik itu di kampus maupun di luar kampus. Terima kasih juga untuk dosen pembimbing akademik saya, Ibu Aninisa Fitri, yang telah membimbing, memberikan arahan setiap semester saat konsultasi, memberikan masukan, selalu menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana kondisinya, ada kendala apa di kuliah, apa yang bisa kita cari solusinya, baik itu kepada saya maupun mahasiswa bimbingannya. Terima kasih. Saya merasa saat berada di IAIN Palangkaraya, terutama di FUAD, bahwa FUAD ini seperti keluarga yang di dalamnya penuh dengan kehangatan, kepedulian, kebersamaan, dan juga keakraban satu sama lainnya. Pesan saya kepada kawan-kawan semua, semoga kita bisa mengamalkan, menerapkan ilmu yang telah kita dapatkan selama kita kuliah. Dan semoga ilmu-ilmu tersebut menjadi amal jariah untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pesan dari merupakan perwakilan dari yudisiawati. Merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita semua, khususnya bagi para yudisiawan yudisiawati, di mana hari ini merupakan pencapaian yang luar biasa, merupakan hasil dari kerja keras dari atas perjuangan yang telah mereka lakukan selama ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk semua yudisiawan yudisiawati yang sudah sangat berjuang keras untuk menyelesaikan studinya untuk mendapatkan gelar sarjana. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya, karena masih pagi dan sebelumnya kayaknya langsung apanya pedulinya gitu ya, sebelumnya kayak ya jawab salam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Tadi kan boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Isar MAG, kemudian yang kami banggakan para kesatria kami ya, DD1 luar biasa, lebih seperti tokoh Krisna. Beri tangan dulu Pak WD1. Kemudian Pak WD2 kita, Bapak Dr. Ahmad MSI, ini kalau dalam tokoh pewayangan itu Arjuna. Ya enggak kemudian Pak WD3 kita ini Laksana 5. Jadi alhamdulillah saya diberikan amanah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah didampingi oleh para dekanat yang luar biasa. Kemudian kami hormati ini Ibu Dekan F3 ya, Ibu Dr. Hajar Dr. Jenah MPD. Makasih Ibu berkenan datang. Alhamdulillah ini luar biasa gitu ya, sesuatu banget bagi dekan salah satu fakultas yang terbesar di IAIN Palangkaraya. Kemudian juga yang kami hormati ini ada Bapak Wakil Dekan 2 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Asosiat Dr. Isarikin ya, MSI ya Pak ya. Kemudian ya kami hormati juga ini ada perwakilan dari Fakultas Syariah, di dosen muda, energik dan smart ya, dari pengelola jurnal juga ini Ibu Asosiat Dr. Nurlaidi M.Com ya. Ya, oke. Kemudian juga ini yang kami hormati dan kami sangat berbangga hati kepada Ibu Komite Mutu Dikenal kita, Ibu Asosiat Dr. Hajah MA, terima kasih sudah datang. Kemudian ini tak kalah penting, mahasiswa sekalian, kita ini hebat saat ini ya. Ada apa nih kedatangan dari PLT Kabak UA, plus beliau ini sebenarnya ini di mana Pak? Kabak Umum ya, Kabak Umum Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Luar biasa, beliau ini double garda. Kepada para seri kami dan kasatria juga nih ya, para penggawa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, ada Maprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, ini filosof kita ya. Kebetulan bapaknya di belakang itu Mas Hairil. Ini Mas Hairil. Ya, kita ini ya. Bapak ini setengah resmi kalau saya bilang, kalau terlalu ini mah ada nangkep. Kemudian juga di sini ada Ibu Kaprodi Pimpinan dan Konseling Islam, Ibu Arini Sapitri, ya ini juga luar biasa smart ya, cepat geraknya luar biasa. Kemudian juga Ibu Kaprodi Bu Suryati Embung, Mumil, tapi ini terhidup Kaprodi, ya. Kemudian juga Bapak Kaprodi Ilmu Quran dan Tafsir, ini yang kita ya, ada pada sini ada ya, dan teknologi juga. Alhamdulillah nih, selamat kepada para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah yang ini telah selanjutnya adalah tentunya kita bersama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan iradahnya
karena dengan kehendaknya kemudian ridhonya kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini, tetapi sederhana membawa hikmah. Amin. Kemudian yang kedua, tak lupa melakukan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, tentunya terkait dengan kondisi akademik Fakultas Psikologi Adab dan Dakwah, baik itu dosen, mahasiswa, dan pendidik. Pada saat sekarang ini kita dalam proses menuju standar mutu dengan 9 kriteria. Mungkin mahasiswa, apa itu 9 kriteria? Yang penting lulus aja gitu ya. Ya, artinya semua aktivitas, semua kegiatan, semua program itu pasti bertumbuh kepada yang namanya standar. Nah, salah satunya adalah insya Allah pada kesempatan tahun depan ini mudah-mudahan tidak ada halangan dan rintangan, kita akan ada yang namanya kuliah tamu ya, ataupun pertukaran dosen. Di sini tentunya kita akan bermitra dengan salah satu perguruan tinggi di Australia. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi doa kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mencoba bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi tingkat ASEAN, Mindanao University, di mana kita akan mengundang salah satu mahasiswa di sana untuk bisa ikut ataupun meneliti beberapa bulan di kota kita saat ini di Kalimantan Tengah, itu selama beberapa bulan, dan insya Allah ini mudah-mudahan juga bisa terlaksana di tahun depan. Amin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswi yang berbahagia pada kesempatan kali ini, tadi sudah kami sampaikan, dalam ranah akademik kita sedang berproses. Dalam ranah tata kelola administrasi kita juga dalam berproses dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas. Nah, kemudian kita sadari para mahasiswa sekalian, kita masih didukung suasana pandemi COVID-19. Malah sekarang ceritanya itu kita sudah ada varian baru namanya Delta. Luar biasa ini malamnya ya, terpaparnya dan lain sebagainya, sehingga kemungkinan untuk kuliah tatap muka itu pun juga akan menjadi kecil untuk semester ganjil dan berikutnya. Tapi mudah-mudahan kita semua di ruangan ini tetap diberikan kesehatan ya, kemudian di positif ya, jaga stamina dan kelapangan hati kita untuk menerima sebuah kebaikan. Amin. Aminnya mana dong? Amin. Itu maksudnya ya. Oke. Baik, jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa karena kita sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 varian baru Delta, jadi tadi pembelajaran masih sifatnya blended. Mungkin lebih banyak adalah online. Tetapi pada aktivitas tadi, yang magang dan lain sebagainya, yang masih melakukan tatap muka itu kita bisa tetap, tapi dengan tetap menjaga prokes ya, di protokol kesehatan. Baik, mahasiswa dan mahasiswa sekalian, tentunya kami berpesan tadi luar biasa ya, kita terharu dengan ananda Pidana Muda, yaitu ya program studi bimbingan dan konseling Islam. Jadi alhamdulillah dengan kondisi seperti itu, tapi dia tetap seperti yang lain ya. Selesai pada waktunya dengan dengan indeks prestasi yang membanggakan buat orang tua. Ini sangat bersyukur Piana sama ibu, luar biasa ibu ya. Jadi mohon kelapangan hati ibu, mohon ridhonya ibu bahwa menghantarkan Piana ke kampus gitu. Menghantarkan Piana menuntut ilmu itu sebenarnya adalah lillahi ta'ala, karena ini adalah amanah dari Allah. Sempurna tidak sempurna kita itu adalah kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini sebuah contoh para mahasiswa sekalian. Piana saja bisa, kenapa kalian semua tak bisa? Kan begitu. Siapa takut ya?
Artinya ke depan tantangan sangat ditunggu dinanti oleh semua. Jadi ini adalah kebahagiaan yang tahap pertama. Akan ada tantangan-tantangan kehidupan yang berikutnya. Ayo, KPI yang punya nyali, yang jago jurnalis, yang jago konten kreator, yang jago bikin video pendek, munculkan. Mana KPI? Ya. Kemudian yang ilmu peran tafsir, jangan hanya berdiam diri. Munculkan kebiasaan, munculkan potensi, berikan kepercayaan kepada masyarakat. Inilah kami di IAIN Masyarakat. Nah ini karena semuanya dalam membawa alma mater IAIN Palangkaraya terlepas karena kita fakultasnya banyak dan memiliki masing-masing distinksi yang memang diperlukan oleh masyarakat dan negara. Nah kemudian selanjutnya adalah tadi sudah Ibu sampaikan bahwa kita tidak bisa berhenti kebahagiaan itu pada saat sekarang. Ada tantangan-tantangan ke depan. Silakan nanti yang akan melanjutkan ke magister, ke program S2 kita ada, ya. Kita ada pasca sarjana. Mungkin silakan kalau ada yang berminat pada 4 prodi yang sudah disediakan. Silakan ini ya kita dapat ini ya di Jakarta S2 sejarah peradaban Islam. Kebetulan kapolanya adalah teman Profesor Dr. Amelia Fauziah. Beliau sangat antusias kepada FPI yang Palangkaraya. Silakan Bu Desi rekomendasikan kuliah di kami karena beliau itu luar biasa ya. Jadi sudah tarafnya taraf internasional. Hanya FPI silakan melanjutkan. Kita bantu walaupun ada beasiswa, ada rekomendasi dari kami siapkan. Kemudian untuk bimbingan dan konseling Islam. Wah ini banyak dinanti oleh para instansi-instansi terkait. Jadi konselor sosial di masyarakat. Ayo, unjuk kebolehan, unjuk perisaan. Hari inilah jadi hari kalian semua. Nah ini pesan kami. Dan terakhir tidak kalah penting adalah sehebat apapun, sepintar apapun, secerdas apapun, tapi kalau akhlaknya buruk maka tidak akan ada apa-apa. Maka akhlak itu di atas segala-galanya. Nah ini jadi ada kita mutlak bisa terjadi, ada ketika dengan yang lebih tua, dengan guru, dengan dosen. Ini alhamdulillah Allah tadi ingat ternyata di belakang itu ada Gus Hakim. Gus Hakim Sah, dosen senior KPI kita. Gus, ini Gus. Luar biasa mewarnai dunia program studi komunikasi dan sejarah Islam. Ya, jadi tadi pesan ibu, pesan kami terakhir adalah bahwa alma mater IAIN Palangkaraya ini yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah tetap jaga akhlak. Dan yang terutama nanti jangan sholat. Sholat apa? Sholat 5. Ya, imam yang ke. Halo, yang ke. Rukun Islam yang ke. Oh, ada suaranya yang ke. Ya, baik. Nah itu pesan terakhir dari kami. Sekali lagi selamat, sukses dan berbahagia. Tentunya sampaikanlah informasi dengan ayah dan tercinta di rumah. Tanpa beliau berdua kalian semua tidak ada apa-apa. Cintanya, sayangnya, belas hati itu menanti ya yang belum berkeluarga atau sudah berkeluarga mah pasti suami yang pertama ya, istri yang pertama. Artinya yang perlu kita berikan ucap syukur itu adalah kalau bisa saling cium tangan, betul-betul mohon kepada orang tua, ibu, bapak, abah, umi, mama, abah, alhamdulillah hanya selesai dengan sukses, dengan selamat dunia akhirat. Setelah mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sore ada pantun sebentar ya. Nanti PWM juga buat pantun ya. Mau nggak dengar pantun ibu? Mau. Oke. Dapat oleh kue bakpia. Asik, itu dong jawab. Memang dibawa dari Jogja. Momen yudisium jangan jadi sia-sia.
Semoga sukses dalam berkarya. Ingin sekali memakan kari. Ayah. Kari buatan Tan sendiri. Luar biasa sekali sambutan gundekan tadi. Sungguh sangat menginspirasi. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama amanat dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2 kepada Bapak Dr. Haji Sardi MAG. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahmat. Dan kalau untuk ya sekarang Bapak Ibu Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen Fakultas Ilmu Islam dan Dakwah, para Yudisiawan, para Yudisiawati dan hadirin sekalian yang saya hormati, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini kita bisa berhadir di ruangan ini dalam mengikuti acara edisi mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya punya keyakinan acara ini mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Dan juga tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selalu saja kalau menyampaikan sambutan di fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini harus mengingatkan kembali pesan para pendiri perguruan tinggi Islam di Indonesia. Kalaulah perguruan tinggi Islam itu berubah statusnya menjadi sebuah universitas atau berubah dari lain menjadi IAIN, yang sekarang kita mau menuju universitas. Pesan para pendiri perguruan tinggi Islam itu, janganlah sekali-kali sebuah universitas itu memarginalkan fakultas-fakultas agama, terkhusus sebagai Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Karena ini menjadi benteng pertahanan sebuah perguruan tinggi Islam. Jadi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi mungkin nilai tertingginya dari filosofi keagamaan itu adalah pada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi tidak boleh ada misalnya sebuah atau ada seorang rektor lalu mau memarginalkan fakultas ini, dia melanggar terhadap pesan-pesan para pendiri perguruan tinggi Islam di Indonesia. Oleh sebab itu kami sangat berharap sekali bahwa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini harus terus dikembangkan dan harus berbagai macam upaya yang harus dilakukan. Mungkin 1001 alternatif yang harus kita lakukan untuk mengembangkan lembaga ini. Memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memenuhi sebagian kebutuhan manusia.
Tetapi bersamaan dengan itu juga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa problem-problem baru bagi manusia itu sendiri, yang tentunya ada yang bertentangan dengan agama, ada yang bersesuaian dengan agama, bahkan mungkin hanya berdekatan dengan agama. Akhir-akhir ini mungkin sudah kita maklumi bersama betapa banyaknya para ulama yang meninggal, ya. Itu juga karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua informasi itu telah kita ketahui. Apakah dia meninggal di ujung timur atau di barat, dalam ukuran detik kita sudah mengetahui. Mungkin 20 tahun yang lalu, itu mungkin 2 tahun baru diketahui. Hari ini ukuran detik saja sudah diketahui. Itu juga adalah berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada sisi lain telah mendekatkan, ya, atau menjauhkan orang kepada kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga saat ada hal-hal yang besar yang tidak bisa ditanggulangi oleh manusia, saat itulah dia percaya bahwa adanya Tuhan atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat terjadinya gempa bumi, terjadinya tsunami, dan hal-hal yang besar, barulah dia menyadari bahwa ada kekuasaan di luar kekuasaan manusia. Tentunya pemikiran ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada sisi lain bisa menjauhkan, tapi pada sisi tertentu dia bisa mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu. Kami punya keyakinan yang terus mempertahankan itu tentunya adalah seluruh fakultas yang ada di IAIN Palangkaraya, terkhusus fakultas yang ada di Usuluddin Adab dan Dakwah, prodi-prodi yang ada di Usuluddin Adab dan Dakwah. Di negara-negara maju telah berkembang sekularisme, atau istilah lain mungkin ada sekularisme, ada sekularisasi. Memang kalau di zamannya Nur Haris Majid yang dikembangkan adalah sekularisasi, bukan sekularisme. Karena sekularisme itu adalah ada kecenderungan memisahkan agama dengan negara. Negara tidak lagi mengurus agama, dan agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing. Berbeda dengan sekularisasi. Sekularisasi agama tetap diurus oleh negara. Agama menjadi bagian-bagian yang sangat penting bagi sebuah negara. Nah, oleh sebab itu, sekarang agama di negara kita sedang dibentur-benturkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dia juga dibenturkan dengan hukum-hukum negara. Maka tidak aneh kalau telah terjadi. Apakah Anda memilih antara agama dengan Pancasila yang baru-baru ini terjadi? Padahal Pancasila itu sendiri telah digali, telah disaring dari nilai-nilai agama yang berkembang di Indonesia, dan yang merumuskan Pancasila itu sendiri adalah dominan adalah tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya punya keinginan untuk menjadikan Islam sebagai atau agama menjadi dasar negara ini. Tapi karena multikulturalnya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, para tokoh Islam telah rela menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara kita, negara Indonesia ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, ini bagian daripada tantangan kita ke depan adalah benturan-benturan dengan teologi atau ideologi lain yang mungkin akan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, salah satu misi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama agar perguruan tinggi bisa mengintegrasikan antara sains dan agama. Mengapa? Karena sesungguhnya ilmu itu adalah satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia ilmu umum, apakah dia ilmu agama,
sumbernya adalah satu, hanya manusia saja yang memisah-misahkan. Oleh sebab itu, di dalam hadis Nabi juga dikemukakan, barang siapa ingin bahagia dunia, kuasailah ilmu-ilmu dunia. Ingin bahagia di akhirat, maka kuasailah ilmu-ilmu akhirat. Tapi kalau ingin bahagia kedua-duanya, kuasai kedua-duanya. Nah, oleh sebab itu kita dianjurkan untuk bisa melakukan integrasi sains dan agama. Yang kita lakukan misalnya di IAIN adalah integrasi misalnya antara ekonomi dan agama, integrasi manajemen dan agama dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian yang telah di yudisium, kami berharap bahwa Anda turun ke masyarakat adalah membawa nama lembaga ini. Anda adalah lulusan IAIN Palangkaraya. Tidak tahu apakah jurusan itu sejarah, apakah dia jurusannya bimbingan, konseling, apakah jurusannya itu adalah komunikasi, tapi Anda adalah lulusan dari IAIN Palangkaraya. Yang di dalam paradigma masyarakat bahwa Anda semuanya akan paham tentang agama, terkhusus mungkin terkait dengan pengamalan agama untuk kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu di kampus kita diajarkan tentang praktik membaca Al-Quran, kemudian juga praktik pengamalan ibadah. Semuanya itu kami yakin bahwa itu adalah menjadi kebutuhan bagi masyarakat kita. Bapak-bapak yang kami hormati, kami berharap mungkin ke depan Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah ini akan terus berkembang. Mungkin perlu nanti setiap kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah harus bernilai promosi, atau bisa dikatakan program berbasis promosi. Jadi kalau program yang diajukan oleh prodi-prodi mungkin padakan perlu diseleksi di mana nilai promosinya semua kegiatan ini. Kalau kegiatannya tidak bernilai promosi, maka perlu dilakukan revisi atau ditambah di mana sehingga aktivitas yang dilakukan oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu harus memuat promosi, sehingga semuanya akan diketahui, semuanya akan memberi implikasi terhadap minat dan motivasi orang untuk melanjutkan ke Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah memilih Fakultas Sosiologi Adab dan Dakwah yang menjadi tempatnya berproses untuk mengikuti pendidikan di IAIN Palangkaraya. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan sampaikan salam dari Sivitas Akademika IAIN Palangkaraya kepada orang tua. Kami berharap Anda tidak berakhir pendidikannya hanya pada S1, tapi kami berharap juga Anda akan melanjutkan di S2. Karena insya Allah mungkin di 2002 itu ada 5 prodi, sekarang ada 4 prodi. Tambahannya adalah prodi bahasa Arab. Sekarang yang ada manajemen pendidikan Islam, ekonomi syariah, kemudian hukum keluarga, kemudian pendidikan agama Islam, dan nanti adalah bahasa Arab. Jadi ada 5 prodi. Silakan saudara sekalian untuk melanjutkan ke pasca sarjana IAIN Palangkaraya. Kemudian pada kesempatan ini juga kami menyampaikan permohonan maaf jika di dalam pengelolaan atau pelayanan kepada saudara-saudara sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam proses pendidikan di IAIN Palangkaraya ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, permohonan maaf yang tiada terhingga. Dan kampus ini sangat terbuka terhadap masukan saran untuk kemajuan kita bersama. Terkhusus kepada Diana Mahmudah, kami ucapkan selamat yang Anda kami yakin bahwa siapa saja sebenarnya ke kampus ini
kampus akan berupaya untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tidak memilih apakah dia suku, apakah karena jenis kelamin dan lain sebagainya, semua dilayani dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kami berharap di dalam pengelolaan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ini, marilah kita bangun kebersamaan, mari kita bangun persatuan, sehingga energi kita memang benar-benar terkonsentrasi untuk kemajuan kita, tidak memikirkan hal-hal yang negatif yang merugikan energi kita dan terbuangnya energi kita. Sekali lagi kami berharap ini adalah untuk kemajuan YIN Palangkaraya dan juga bagian daripada kemajuan umat Islam di Kalimantan Tengah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah hilal mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Rektor kita yang sudah berkenan menyampaikan sambutan pada acara yudisium sarjana ke-7 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Jalan-jalan ke Masjid Raya, jangan lupa mampir di YIN Palangkaraya. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor kita yang sudah berkenan menyampaikan sambutan yang sangat luar biasa. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. Saya atas nama Istiana Aulia Bakri, mewakili seluruh panitia yang bertugas, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya ada acara tambahan, yaitu penyerahan ataupun pemberian penghargaan untuk mahasiswa terbaik per prodi. Yang pertama dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam atas nama Nafa Akla Islami. Untuk bisa mengambil selanjutnya. Selanjutnya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir atas nama Aulia Solihah. Boleh kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Dan dari program studi bimbingan penghargaan ini kepada Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 2, kepada Bapak Dr. Sardi MAG, didampingi oleh seluruh Wakil Dekan dan Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah untuk berkenan menyerahkan penghargaan kepada mahasiswa terbaik dari keempat prodi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik, yang pertama dari Prodi BKI. Kepada Biona Mahmuda kami ucapkan selamat atas prestasi yang sangat luar biasa. Tentunya ini merupakan prestasi yang sangat gemilang, tidak hanya merupakan kebanggaan bagi dirinya sendiri, namun juga bagi orang tuanya. Dan sudah berikan tepuk tangan. Oke. Baik.
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam diserahkan oleh Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Ibu Dr. Desi Erawati MAG. Kepada Nafa Akla Islami, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Nafa. Luar biasa. Selanjutnya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir atas nama Aulia Solihah yang diserahkan langsung oleh Bapak Haji Piner Riyadi MPD. Krisna gugup ya kan? Luar biasa. Selanjutnya kepada Prodi SPI, satu-satunya laki-laki yang merupakan perwakilan dari terbaik 4 prodi kita, yaitu Hermanto. Boleh kita berikan tepuk tangan? Calon bintang idaman masa depan. Oke, silakan kepada Bapak Ahmadi, Dr. Ahmadi MSI untuk menyerahkan penghargaannya kepada Hermanto. Baik. Oh ya, baru. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang mulia, merupakan mahasiswa terbaik. Baik, ini langsung saja untuk mengabadikan foto ya. Biar agak di tengah. Biar di tengah ya. Nah, biar di tengah. Dengan sesi foto bersama. Pemilikan yang hormat kepada Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan Bapak Komandan kita untuk dapat mengabadikan sesi foto bersama. Zainal, Bapak Hakim Syekh MA, Hakim. Ayo Kapolri semua. Selanjutnya kami minta untuk sesi foto dari seluruh dekana, Kaprodi dan Sivitas Akademika Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pak Sahidul, Pak Wawan dipanggil dengan sangat terhormat, Pak. Tolong. Khusus ini, Pak. Yo.
MC-nya itu Bapak. Kami minta dengan hormat kepada Bapak Sahidul Esoski dan Bapak Saidul Fadli, Kaprodi terbaik kita, tersayang kita, hero-nya kita, Pak. Butter, butter kita bayangin. Foto juga. Di fotonya. Diatur dulu. Ini kesempatan nunjuk-nunjuk. Mulai berikan. Selfie mana selfie sekretaris panitia. Ayo, oke nih. Ya, gini ya, ya. Ini tanda-tanda. Masuk bertiga. Ya, tadi ini kan. Keluar sebenarnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, lewat 1, 2, 3. Panther. Ayo Mas Sulik. Ayo siapa tuh?